Jadi saya sudah ingatkan dari dulu bahwa majelis ini, rumah yang saya tempati, semua bangunan yang ada di tempat ini adalah sudah diwakafkan. Saudara, bukan lagi milik pribadi atau milik keluarga. Sehingga baik saya, anak saya, cucu saya, menantu, semua keluarga saya, tidak ada lagi yang berhak untuk menjual satu jengkal pun daripada lahan ini. Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Megamendung, hampir 100 hektar, itu juga bukan milik pribadi. Semuanya menjadi wakaf untuk perjuangan dakwah. Nah, jadi saya mau amanatkan kepada saya punya keluarga, anak, menantu, kerabat, sahabat, juga kepada semua jamaah, tolong dijaga wakaf ini agar terus berlanjut sampai hari kiamat, saudara. Nah, amanatkan ke keturunan kita semua. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Agar mereka-mereka yang telah ikut nyumbang, ini yang nyumbang ini bukan 1-2 orang, sudah ribuan orang, saudara, yang nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, sampai kita bisa bebaskan tanah di gunung, bebaskan tanah di sini. Nah, kita berharap sumbangan semua orang-orang tersebut pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat, selama majelis ini baik di Jakarta maupun yang di Megamendung berdiri tegak menyebarkan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, acara demi acara tawakufan majelis taklim rutin kita ini telah berjalan dengan lancar, baik, sukses, penuh berkah. Mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat buat kita semua. Nah, pada kesempatan ini, saudara, sehubungan dengan acara tawakufan majelis ini, saya atas nama pribadi maupun atas nama keluarga, atas nama Markas Syariah, dan juga atas nama HRS Center, atas nama saya punya putri-putri dan para menantu semua yang selama ini berinteraksi dengan jamaah pengajian, baik jamaah ummahat, akhwat maupun jamaah daripada ikhwannya, memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sepanjang pengajian kita di tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya, banyak dari kami, saudara, melakukan kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, baik kesalahan yang besar maupun yang kecil, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan yang menyakiti maupun tidak menyakiti Anda, kesalahan yang Anda ketahui maupun yang Anda tidak ketahui, kesalahan yang kami sudah sempat minta maaf atau kami belum sempat minta maaf, tolong pada hari ini buat saya dan keluarga serta seluruh pengurus daripada Markas Syariat dan HRS Center, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, supaya ke depan kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan diri yang disucikan oleh Allah dan diampuni daripada segala dosa dan kesalahan. Nah, karena itu sekali lagi kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sebagaimana kami juga, saya, keluarga saya, begitu juga para menantu saya yang terus mengisi di majelis ini, tentunya berkewajiban juga membuka hati kami selebar-lebarnya untuk membuka pintu maaf bagi seluruh jamaah kita. Saudara, mudah-mudahan dengan demikian kita dirahmati Allah. Sebagaimana Nabi pesankan, ma la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, tunjukkan kasih sayang kita dengan membuka pintu hati kita untuk kita bisa saling memaafkan sesama kita semua yang ada di sini maupun untuk keluarga dan kerabat serta sahabat kita lainnya. Itu pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, insya Allah pengajian ini akan tetap berlanjut kita teruskan, yaitu setelah
hari raya nanti. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat. Insya Allah. Nah, kemudian pengumuman yang kedua yang tidak kalah pentingnya untuk semua jamaah di sini, alhamdulillah, saudara, bahwa majelis markas syariat kita, tanah yang sudah diwakafkan ini, saudara, Allah berikan tambahan. Kalau Anda masuk di ujung gang sana, saudara, ada rumah paling ujung, alhamdulillah ada beberapa dermawan, beberapa muhsinin yang membebaskan tanah tersebut dan membayarnya diberikan sebagai wakaf untuk markas syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berarti lahan kita bertambah lagi. Jadi saya sudah ingatkan dari dulu bahwa majelis ini, rumah yang saya tempati, semua bangunan yang ada di tempat ini adalah sudah diwakafkan. Saudara, bukan lagi milik pribadi atau milik keluarga. Sehingga baik saya, anak saya, cucu saya, menantu, semua keluarga saya, tidak ada lagi yang berhak untuk menjual satu jengkal pun daripada lahan ini. Ini semua sudah diwakafkan, wakfan lillah, untuk kepentingan dakwah. Nah, jadi saya mau amanatkan kepada saya punya keluarga, anak, menantu, kerabat, sahabat, juga kepada semua jamaah, tolong dijaga wakaf ini agar terus berlanjut sampai hari kiamat, saudara. Nah, amanatkan ke keturunan kita semua. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Agar mereka-mereka yang telah ikut nyumbang. Ini yang nyumbang ini bukan 1-2 orang, sudah ribuan orang, saudara. Yang nyumbang Rp1.000, Rp2.000, sampai kita bisa bebaskan tanah di gunung, bebaskan tanah di sini. Nah, kita berharap sumbangan semua orang-orang tersebut pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat selama majelis ini baik di Jakarta maupun yang di Megamendung berdiri tegak menyebarkan dakwah, insya Allah. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, ada beberapa pengumuman tadi sebagian sudah dibacakan, yaitu oleh Ustadz Kembar, saudara. Insya Allah besok di sini ada acara Nisfu Sya'ban, mulai dari setengah, yaitu 5, saudara. Kita baca burda, baca zikir, baca doa sampai maghrib. Setelah maghrib kita baca yasin 3 kali, doa, munajat sampai sholat isya, insya Allah. Dan untuk acara Nisfu Sya'ban besok terbuka untuk umum, laki-laki maupun perempuan. Laki di bawah, perempuan di lantai atas, saudara. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Dan hari Selasa di sini juga ada penutupan Hadroh Basudan, saudara, yaitu dari zuhur sampai asar, khusus untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Jadi silakan sampaikan kepada ibu kita, saudara kita, putri kita untuk bisa hadir di tempat ini, saudara. Hari Rabu sebagaimana biasa ada madros, juga penutupan. Yang nggak ikut madros pun boleh ikut besok, saudara. Hari Rabu ba'da zuhur sampai asar, saudara, khusus laki-laki. Sedangkan perempuannya hari Rabu pagi, jam 8 pagi sampai jam 12. Madros perempuan ditutup paginya, siangnya madros yang para ustadz juga akan ditutup. Malamnya kita undang semua, kita hadir di Masjid Jami Al-Islah, juga penutupan, insya Allah. Adapun hari Kamis penutupan multaqo, saudara, di Megamendung dari jam 9 pagi sampai jam 12. Ini juga kita undang semua, laki-laki maupun perempuan, saudara. Ada pengajian perempuan di gunung, ada pengajian para ustadz di gunung. Itu kita tutup hari Kamis yang akan datang dari jam 9 pagi sampai jam 12. Nah, selanjutnya pengumuman yang ketiga, saudara, saya mau sampaikan juga, insya Allah di bulan Ramadan, walaupun pengajian ini semua kita tutup, bukan berarti kami tidak mengajar. Saya dan para menantu semuanya, saudara, insya Allah akan mengisi materi-materi pelajaran di pesantren Ramadan. Kami buka pesantren Ramadan selama 20 hari, dari malam pertama Ramadan sampai malam 20. Nah, di antara kegiatannya dari pagi, saudara, sampai sore, para menantu saya semua ngajar. Masing-masing ada materi kuliah yang diajarkan.
Saudara, saya sendiri insya Allah akan mengisi dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam setelah zuhur sampai asar, tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari zuhur sampai asar, saudara. Nah, untuk bagian saya karena kuliah umum disiarkan secara streaming. Jadi bagi mereka-mereka yang ada di rumah, di jalan, tetap bisa mengikuti setiap hari dari zuhur sampai asar. Ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Tahun lalu kita bacakan satu buku yang saya tulis dengan judul Fiqhun Niyat, saudara. Nah, kali ini insya Allah yang akan kita bahas satu buku baru yang berjudul Al-Hadisud Dhaif Bainar Rad wal Qabul. Hadis dhaif di antara yang menolak dan yang menerima. Nah, di samping itu ada materi-materi lain yang sangat berharga. Nah, ini sebagai pengumuman. Ikuti saja siaran Markas Syariat TV dan Islamic Brotherhood Televisi, ya ikhwan. Insya Allah akan disiarkan baik langsung maupun rekamannya. Insya Allah. Itu pesantren Ramadan. Nah, bagi anda yang mengikuti pesantren Ramadan, karena pelajarannya banyak, bukan hanya saya yang ngajar. Yang saya ya ada live streaming, tapi kan ada guru-guru lain juga yang ngajar. Ada kelas-kelasnya, saudara. Dan setiap malam kita sholat tarawih bersama, saudara, membaca 1,5 juz setiap tarawih. Jadi bacanya di dalam sholat tarawih. Dulu MS awal berdiri, sholat tarawih sudah seperti itu, kita ambil penghafal Quran dari luar untuk menjadi imam. Tapi alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir, 5-6 tahun ini, kita sudah punya imam sendiri dari guru-guru kita, santri-santri kita yang hafal Al-Quran 30 juz, saudara. Nah, jadi kami sudah mandiri punya imam sendiri. Setiap malam 1,5 juz. Malam ke-20 khatam, saudara, di dalam sholat tarawih. Nah, ini yang kita mau undang. Semua jamaah kita undang. Tanggal 19 Ramadan, malam 20 Ramadan, kami undang anda semua untuk buka puasa bersama di Markas Syariat di pesantren di Megamendung. Kemudian dilanjutkan kita ada khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, dan malamnya khatmul Quran, sekaligus penutupan daripada pesantren Ramadan dan juga mulai liburnya para santri. Dan termasuk haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saudara. Saya punya guru. Nah, itu acaranya tanggal 19, saudara, malam 20, dari mulai buka puasa sampai selesai khatam tarawih. Insya Allah ini semua kita undang. Silakan yang punya waktu, yang ada kesempatan, yang sehat walafiat, catat dari sekarang. Yang terakhir, bagi yang tidak pulang kampung lebaran, saudara, di majelis ini akan diadakan juga khatmul Quran wa khatmus sahihain, khatam Quran dan khatam Bukhari Muslim di majelis ini, yaitu tanggal 28 Ramadan malam 29. Tanggal 28 Ramadan malam 29. Di sini kita buka puasa bersama, kemudian ada santunan yatim, ada zikir dan munajat, serta ada nasihat dan sholat tarawih khatmul Quran dalam sholat tarawih. Nah, itu yang perlu saya umumkan dari sekarang, mudah-mudahan menjadi catatan buat kita semua. Baik, sampai di sini kita punya acara. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hatam Tahlil. Saya punya paman, adik daripada ibu saya, yaitu Habib Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas, beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Kita sholatkan di tempat ini dan kita kuburkan di Tangerang. Kami sudah melaksanakan tahlilnya 2 hari berturut-turut, dan para santri di Markas Syariat, saudara, sudah kita tugaskan setiap hari untuk menghatamkan Al-Quran, saudara. Jadi ada kelompok-kelompok kita buat sehingga mendapatkan beberapa kali hatam Al-Quran untuk almarhum Habib Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Jadi hatam Qurannya sudah dilakukan di pondok pesantren. Nah, kali ini saudara puncak daripada hatam Quran. Insya
Allah. Sebentar lagi kita akan hatam Quran, berikut tahlil, saudara, dan doa. Setelah itu nanti kita sholat zuhur, baru kita ramah tamah bersama. Nah baiklah, sebelum saya akhiri, terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah, saudara. Pertama, tentu untuk Sohibul Khatam, yaitu untuk Habib Hasan bin Alwi Muhammad bin Zain Al-Attas. Tapi kita kirimkan juga Fatihah kita untuk guru kita yang mulia, Sayyid Umar Al-Jailani, yang beberapa waktu yang lalu dalam perjalanan ke Indonesia di pesawat terbang untuk berdakwah meninggal dunia, disolatkan di Kuitang dan dikuburkan di Kalibata, saudara. Yang kedua, hari ini kita mendapatkan berita bahwa saudara daripada Habib Zain bin Smith, saudara Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang di Madinah, beliau punya saudara perempuan, saudara, yaitu meninggal dunia Syarifah Aminah binti Ibrahim bin Sumaid, ya ikhwan. Begitu juga yang ketiga, untuk hal daripada Habib Alwi. Habib Alwi saya punya menantu, hal beliau yaitu paman beliau dari pihak ibu, Dr. Habib Yusuf bin Abdurrahman Al-Mashhur Al-Hasani, saudara, juga meninggal dunia. Nah mari kita bacakan surat Al-Fatihah biniyah ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashshahum birahmati wal maghfirah wa an yaghfir lahum maghfiratan jami'ah wa yarhamahum rahmatan wasi'ah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.